Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arkan Abdilabar dari kelas 04 TPLP 003. Ingin menjelaskan hasil dari praktikum jaringan komputer pertemuan 8, yaitu membuat web server. Di sini kita menggunakan domain custom yang dibuat dengan ID CloudHouse. Juga ada WordPress. Berikut tata cara instalasi WordPress untuk server. Kita akan buka CMD, lalu ketikkan cd c Windows System 32 drivers dan etc dir. Lalu akan muncul file yang terdapat di dalamnya. Pilih file host, lalu edit dengan komen notepad host. Lalu ketik IP address server dan nama .id di baris paling bawah untuk menginisialisasi IP server menjadi domain pribadi. Lalu kemudian save. Lalu selanjutnya buka phpMyAdmin dengan nama .id/phpMyAdmin, lalu buat database baru untuk karakter. Pilih UTF-8 MB4 Unicode CI, lalu create. Pada menu privilege kita akan menggunakan add user account untuk membuat akun baru, isi username dan password, lalu klik tombol go. Setelah itu logout dari phpMyAdmin dan login lagi menggunakan username dan password yang baru kita buat tadi. Jika sudah, buat folder baru menggunakan putih di var/www/html dengan nama WordPress. Lalu download WordPress dengan komen sudo wget, dan ini adalah link download WordPress-nya di http://wordpress.org latest zip. Lalu buka zip yang sudah di-download dengan unzip. Lalu install MC sebagai GUI dengan komen sudo apt install MC untuk bisa melihat tree dari file yang kita buat. Lalu ubah kepemilikan WordPress menjadi Apache. Lalu dengan cek dengan komen sudo chown chown -r www.data WordPress, lalu sudo chmod 755 WordPress. Kita masuk ke admin. Lalu buat Apache web server menggunakan port 80 dan 443 dan dokumen root WordPress. Lalu beri nama server dengan nama .id. Setelah itu klik create now. Lalu apply change dengan klik tombol refresh di kanan atas. Masuk ke nama .id, lalu isi data sesuai dengan yang ada pada phpMyAdmin. Lalu gunakan database host 127.0.0.1 yang ada pada server. Lakukan konfigurasi install untuk WordPress seperti site title, username, password, dan emailnya. Lalu kita akan diarahkan ke menu WordPress dashboard dari WordPress setelah login, dan kita sudah mendapat halaman web sendiri di WordPress dengan membuka halaman nama kita .id. Kesimpulannya adalah kita dapat menggunakan WordPress sebagai template awal dalam pembuatan web, juga untuk hosting sekaligus untuk memudahkan. Tema yang disediakan WordPress sangat beragam. Kita bisa mengubah sendiri tema-tema yang ada di WordPress ini sesuai keinginan kita untuk membuat tampilan UI UX di web kita tampak lebih bagus dan profesional. Lalu ada pertemuan 9, instalasi Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan perusahaan teknologi Microsoft. Sistem ini dirancang untuk berjalan di komputer pribadi, laptop, tablet, dan perangkat lainnya. Windows menyediakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer menggunakan ikon, jendela, dan menu. GUI OS sendiri adalah antarmuka pengguna grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi menggunakan elemen visual seperti ikon, jendela, dan menu. GUI menyediakan lingkungan yang lebih intuitif dan mudah digunakan daripada antarmuka teks. Instalasi Windows.
kita akan membuat baru dalam VirtualBox, lalu masukkan ISO Windows yang akan diinstal. Kali ini kita akan menggunakan Windows 7 Ultimate. Buka setting pada VirtualBox dan gunakan bridge adapter untuk network. Tunggu prosesnya sampai selesai dan proses update. Lalu Windows akan merestart dengan sendirinya hingga selesai dan Windows bisa dijalankan dengan normal. Ini hanya berlaku untuk Windows yang sudah jadi dan sudah disetting. Dalam studi kasus kali ini kita menggunakan Windows 7 karena Windows versi tersebut masih tergolong ringan untuk dijalankan, bahkan dengan VirtualBox dan dengan spesifikasi laptop yang low end. Untuk proses instalasinya cukup mudah. Lalu ada pertemuan 10, VPN local server. Di sini kita akan menggunakan Winbox, yaitu aplikasi manajemen grafis yang dikembangkan oleh Mikrotik untuk mengkonfigurasi perangkat Mikrotik dan menjalankan router OS. Pertama-tama kita akan setting DHCP server pada CHR. Kita akan ke File, Tools, Network Manager, lalu pada Host Only Adapter masukkan IP address 192.168.56.1, lalu apply. Oke. Lalu buat baru, pilih tipe Linux dan versi order Linux, setting network adapter 1 ke bridge dan adapter 2 ke host only. Buka Mikrotik di VirtualBox, lalu buka Winbox. Di Winbox, pilih Neighbors and pilih MAC address manapun, lalu connect. Lihat pada interface untuk mengecek mana Ether yang aktif. Di sini kita bisa lihat Ether yang aktif yang ada jaringannya, yaitu Ether 1. Kita akan gunakan Ether 1. Lalu IP address, tambahkan address 192.168.56.254/24 dan network 192.168.56 dan 0. Lalu pilih Ether 1 sebagai interface karena yang tadi yang aktif adalah Ether 1. Lalu pilih IP, lalu pool, masukkan address 192.168.56.50.6.10 sampai 200. Masuk ke IP DHCP server, tambahkan DHCP server dengan Ether 1 dan pool ETH1 yang kita buat tadi. Selanjutnya pilih tab network, masukkan address 192.168, gateway-nya 192.168.56.254 dan DNS-nya milik Google 8888. Kita lalu menuju ke menu PPP. Pada tab secret, buat dua secret baru dengan service PPTP. Secret pertama menggunakan local address 192.168.1.1 dan rebootnya menjadikan 1.2. Sedangkan secret kedua kita menggunakan local addressnya 192.168.1.2 dan remote-nya menggunakan 2.2. Pada tab interface PPTP server, klik enable. Sebelum masuk ke Windows, set dulu network ke host only pada VirtualBox. Masuk ke Windows, buka Network and Sharing Center. Lalu cek IP address-nya apakah sudah 192.168.56.200 dan servernya berakhiran 254. Di sini sudah terbaca. Jika sudah, pilih connect to our workplace, use my VPN. Masukkan IP dari server yaitu 192.168.56 dan 254. Set username dan password yang sudah dibuat tadi pada tab secret pada menu PPP. Jika VPN sudah tersambung, maka sudah bisa digunakan. Untuk menghubungkan host only pada VirtualBox perlu restart dulu perangkat terlebih dahulu setelah selesai setting, karena terkadang ada error dan IP DHCP tidak diberikan ke klien. VPN bisa digunakan nantinya untuk berselancar di internet dengan aman. Lalu ada pertemuan 11, VPS Ubuntu.
Kali ini kita akan masuk ke VPS server yang merupakan bentuk layanan hosting yang memungkinkan pengguna untuk memiliki lingkungan server virtual yang terisolasi di dalam server fisik yang lebih besar. Setiap VPS beroperasi secara independen dan dapat menjalankan sistem konfigurasi sistem operasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di sini kita menggunakan ID Cloud Host. Sistem ini menggunakan sistem cloud, jadi kita bisa mengaksesnya kapan saja menggunakan akun ID Cloud Host. Caranya adalah buat akun dulu pada ID Cloud Host, lalu top up saldonya dengan e-wallet atau akun bank lainnya. Selanjutnya kita akan create VPS baru dengan mengatur besar CPU, RAM, dan juga disk atau storage. Ini juga akan berpengaruh kepada besaran harga yang akan kita dapat nantinya. Kita akan isi username, password, dan confirm password. Lalu ada nama servernya. Setelah itu ID Cloud Host akan membuat servernya secara otomatis. Setelah aktif akan menjadi seperti ini. Kita akan gunakan putih untuk mengakses server yang sudah kita buat menggunakan SSH dan IP public. Setelah terhubung, maka VPS siap digunakan. Untuk membuat VPS yang memadai dibutuhkan penyedia layanan VPS seperti ID Cloud Host. Ini juga berguna untuk sistem pembelajaran karena kita juga pelajar, dan ID Cloud Host menyediakan VPS yang terjangkau untuk pelajar. Lalu ada pertemuan 12, VPS WordPress. Sebelumnya kita sudah menggunakan WordPress, kita sudah menginstal WordPress secara lokal. Tapi sekarang kita akan menginstalnya di VPS secara cloud, yang artinya secara cloud. Kita bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun selama servernya menyala. Instalasi WordPress, hubungkan VPS ke putih, lalu install keperluan server seperti Apache, lalu MariaDB, PHP, MyAdmin, dan Webmin. Juga kita akan tambahkan firewall. Lalu kita akan membuat akun pada Cloudflare sebagai DNS manajemen dan masukkan domain yang kita punya. Yang sudah kita buat domain itu pada ID Cloud Host sebelumnya. Setting name server pada Cloudflare dan ubah name server pengelola domain kita menjadi name server Cloudflare. Cek propagasi DNS untuk memastikan ketersediaan di berbagai wilayah. Kita akan mengeceknya untuk melihat apakah web yang kita miliki bisa diakses di berbagai negara. Install WordPress dengan putih. Masuk ke Webmin untuk membuat database baru. Masuk menu server, Apache Web Server. Kita akan menggunakan virtual host dengan port 80 dan 443 yang menuju ke subdomain milik kita. Lalu buka halaman WordPress kita untuk mengecek sertifikasi. Sertifikasinya kita menggunakan Let's Transcript. Masuk ke PHP MyAdmin, lalu berikan izin dengan add user account untuk WordPress yang akan kita buat nantinya. Kita akan membuat username, password, lalu di checklist create database with same name and grant privilege untuk membuat database dengan nama yang sama. Masuk ke halaman form WordPress dan isi data yang diperlukan seperti database name, username, password, database host, dan table prefix. Jika sudah berhasil, tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita login dan kita akan diarahkan ke menu dashboard. Lanjutkan pada putih untuk finalisasi keamanan web server kita.
Setelah melakukan instalasi Ubuntu server dan menginstal keperluan yang dibutuhkan untuk server yang kita punya, kita harus menambahkan sistem keamanan atau sertifikasi. Pada kasus kali ini kita akan menggunakan Certbot untuk sertifikasi keamanan standar, yaitu yang Let's Encrypt tadi. Lalu ada pertemuan 13, instalasi Moodle. Moodle adalah platform manajemen pembelajaran daring seperti e-learning yang digunakan untuk menyajikan kursus dan konten pendidikan secara online. Moodle juga banyak digunakan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia untuk membuat e-learning. Instalasinya yaitu buka Cloudflare dan masuk ke menu overview. Kita masuk ke menu DNS, lalu kita pilih records dan buat record baru untuk e-learning Moodle. E-learning, nama, dan kita akan masukkan IP address public. Setelah berhasil dibuat, maka cek DNS propagasinya seperti biasa. Lalu download Moodle dan unzip. Di sini kita menggunakan widget dan link dari eksternal, bukan link dari Moodle-nya, karena ada error ketika menggunakan link asli dari Moodle-nya. Lalu kita unzip. Lalu ubah kepemilikan, ini menggunakan chmod 777 dan chon www.data var www.html Moodle. Lalu buat folder Moodle data di dalam var dan ubah perizinannya dengan 750 chmod. Hasilnya akan seperti ini, akan menjadi Moodle data di folder var. Buka webmin dan kita akan buat host baru lagi dengan menggunakan port 80 dan 443 di menu server dan Apache Web Server. Kita akan tambahkan database dan user account baru untuk Moodle di phpMyAdmin. Kita isi username, hostname, dan password. Juga kita akan checklist create database with same name. Kita aktifkan Let's Encrypt pada Certbot dengan menggunakan Certbot min apache min-d dan nama subdomain yang kita buat untuk Moodle tadi, e-learningnya. Lalu buka subdomain pada browser dan lakukan penginstalan. Kita akan pilih bahasa Inggris. Lalu nanti ubah data directory ke var Moodle data, lalu ubah database driver nanti ke MariaDB. Isi database sesuai dengan yang kita buat di phpMyAdmin. Kita menggunakan database-nya Moodle dan username-nya Moodle. Database password yang kita set tadi di phpMyAdmin dengan port 3306. Lalu kita akan klik next. Kita akan continue. Lalu kita akan menunggu hingga proses instalasinya selesai. Ini agak memakan waktu yang cukup lama. Lalu isi data yang diperlukan untuk Moodle-nya seperti username, password, first name, last name, dan email address. Kita akan set nama website kita menjadi nama spasi learning. Lalu ada registrasi information seperti nama dan site listing, country Indonesia. Lalu kita klik continue dan halaman learning dari Moodle sudah siap untuk digunakan. Masuk ke putih, lalu lakukan finalisasi menggunakan chmod min-r 750. Kita sudah melakukan penginstal Moodle di VPS kita. Selanjutnya kita bisa mungkin menambahkan yang lainnya seperti course, kelas, atau informasi login untuk siswa dan guru, dan penilaian untuk ide next project selanjutnya. Lalu ada pertemuan 14, kita menggunakan Mikrotik.
untuk membuat VPN pada VPS yang kita punya. Kita pilih app katalog di menu create, lalu pilih MikroTik. Lalu kita akan memilih location. Kita di sini akan menggunakan Indonesia dengan daerah South Jakarta. Kita pilih spesifikasi, lalu isi data seperti username, password, dan nama VPN kita. Lalu kita akan login dengan virtual console yang ada di ID Cloud Host menggunakan username-nya admin dan passwordnya dikosongkan saja. Login ke MikroTik dengan IP public. Kita akan buka MikroTik kita, lalu login dengan IP public. Set password untuk keamanan di menu sistem, lalu ada nanti menu password. Kita akan membuat password baru untuk keamanan. Lalu kita masuk ke menu PPP dan enable PPTP server. Pada menu PPP menuju ke secret, selalu tambahkan secret baru dengan servisnya PPTP, dan local address ini kita akan mengikuti yang sebelumnya saja, 192.168.12.1 dan remote-nya 12.2. Lalu kita akan buka Windows dan masuk ke network and internet settings. Masuk ke menu VPN dan tambahkan jaringan VPN yang baru di pojok sini. Masukkan data VPN seperti IP address, username, dan passwordnya yang sudah kita buat sebelumnya. Maka VPN akan terhubung dan bisa digunakan untuk mengakses internet. VPN bisa digunakan untuk mengamankan jaringan yang kita miliki, seperti hanya dalam dunia perbankan. Kita bisa bertransaksi dengan aman berdekat adanya jaringan VPN dari masing-masing perbankan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.